Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema agama yang bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 16 September 2023 dengan judul Sebab yang Maha Kudus, Allah Israel Agung. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Kembali kami datang kepada Bapa di sorga oleh karena Engkau layak dipuji dan disembah siang dan malam. Engkaulah Allah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Pada pagi hari ini sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami rindu Tuhan untuk belajar dan mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu. Dicurahkanlah kepada masing-masing kami agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya 12 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Mari kita ikuti penjelasannya. Apabila terang Kristus bersinar di dalam jiwa, bibir akan dipenuhi dengan pujian dan rasa syukur kepada Allah. Disalin dari buku Khotbah di atas bukit, halaman 92. Pemberian yang ditawarkan oleh kabar keselamatan tidak diperoleh dengan cara mencurinya atau dinikmati sendirian. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Pengakuan kita akan kesetiaannya adalah sarana pilihan sorga untuk menyatakan Yesus kepada dunia ini. Disalin dari buku Seri Membina, jilid 4, halaman 79. Berkat-berkat yang kita terima dari tangan Allah setiap hari, dan di atas segala sesuatunya, kematian Yesus yang telah memungkinkan kebahagiaan serta sorga ada pada jangkauan kita, haruslah menjadi tema ucapan syukur kita. Betapa besarnya belas kasihan dan cintanya yang telah ditunjukkan Allah kepada kita, orang berdosa yang sesat, dalam mempersatukan kita dengan dirinya, di mana kita ini menjadi harta yang terpilih baginya. Betapa besarnya pengorbanan yang telah diadakan oleh penebus kita, sehingga kita dapat disebut sebagai anak-anak Allah. Kita harus memuji Allah atas pengharapan yang berbahagia yang dinyatakan kepada kita di dalam rencana penebusan yang besar itu. Kita harus memuji Dia atas harta sorga dan segala janjinya yang berkelimpahan. Pujilah Dia karena Yesus hidup untuk menjadi pengantara kita. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 334. Dengan pengharapan yang begitu mulia, penebusan sedemikian rupa yang dibayar Kristus bagi kita oleh darahnya sendiri, bagaimanakah kita hanya berdiam diri saja? Tidakkah kita mau memuji Allah dengan suara yang nyaring, sama seperti murid-murid ketika Yesus mengendarai keledai masuk Yerusalem? Bukankah pengharapan kita jauh lebih mulia daripada pengharapan mereka ketika itu? Siapakah yang berani melarang kita memuliakan Allah dengan suara yang nyaring, bila kita memiliki pengharapan demikian, yang besar dan keadaan yang tidak akan binasa dan penuh kemuliaan? Disalin dari buku tulisan-tulisan permulaan,
halaman 182. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Yesaya 12 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini, memberikan kekuatan dan berkat rohani, sukacita bagi hidup kami masing-masing. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan khusus. Apabila terang Kristus bersinar di dalam jiwa, bibir akan dipenuhi dengan pujian dan rasa syukur kepada Allah. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Pada pagi hari ini, hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan. Di tengah-tengah berjalannya tahun politik ini, boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang bekerja dan melayani. Biarlah hikmat dan pengetahuan sorga senantiasa Tuhan berikan bagi mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Lebih daripada itu kami berdoa bagi hamba-Mu Dr. Raymond, yang Tuhan sudah percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Berikanlah kekuatan, kesehatan, hikmat, roh dedikasi yang tinggi kepada hamba-Mu ini, agar dia dapat mengatur semua pelayanan di Rumah Sakit Advent Palangkaraya akan menjadi berkat bagi semua masyarakat yang ada di tempat tersebut. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka setiap hari. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan, Tuhan berkati mereka dengan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, hiburkan mereka Tuhan, berkati mereka, dan berikan hikmat pengetahuan sorga untuk mereka juga bekerja dengan penuh sukacita. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, Tuhan berkati selalu dengan berkat dan ucapan syukur yang mereka panjatkan kepada-Mu, ya Tuhan. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.